Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Riki Risman, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 21000125716. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah MI Al-Khairiyah 2 kelas 5 dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. I wake up with the sun in my eyes, smiling wide at the morning sky. Every bird and butterfly whisper secrets passing by. This little world is big to me, full of wonders, come and see. Hop and giggle, dance around, make believe on magic ground. Hey yo, let's explore new surprises at each door. I'm a dreamer, wild and free. That's the best of being me. Chalky roads and paper hats, sharing jokes with friends and cats, building castles in the sand, holding stories in my hand. This little world is big to me, full of wonders, come and see. Hop and giggle, dance around, make believe on magic ground. Hey yo, let's explore new surprises at each door. I'm a dreamer, wild and free. That's the best of. Kick him out again.
Jika berolahraga, badan sehat kau punya. 30 menit sehari. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, merasakan yang lain, terbang bagai peri. Hanya bisa hayalku tuh ke atas awan, bertemu sang mentari, menari bersama. Indah berhayal, yang indah. Hilang ragaku melayang, jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Biarkan ku raih bintang dan ku bawa pulang, kembali ke bumiku sayang. Hilang ragaku melayang, jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang, ku akan terbang. Hilang ragaku melayang, jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Kurang semangat ya. Ketika Bapak bilang bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Satu, dua, tiga. Gimana kabarnya? Baik, baik anak-anak, hari ini ada yang akan masuk? Ada. Siapa? Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen dulu ya sekarang ya. Adiba, iya. Ahmad, Ainian, Akmal, Bening, Danendra, Zakira, Farel, Gabriel, Khaira, Lili, Adit, Abizar, Al-Fatih, Diran, Fajri, Naura Auni, Naura Jasmine, Novika, Kirana, Raffi, Raisa, Salsa, Sadam, Sulis, Sakira, Taufik. Oke, itu ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Untuk itu kepada semua siswa dimohon berdiri.
Siap? Satu, dua, tiga. 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 Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yeay, tepuk tangan dulu. Anak-anak, mari Bapak lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak, ya. Nah, materi hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalian sudah tahu sistem pernapasan pada manusia? Nah, jadi dengan kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia, memiliki tujuan yang pertama, mampu mengidentifikasi bagaimana manusia bisa bernafas, dapat membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Dan itu salah satu tujuan dari kita bernafas. Kemudian juga kita dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bisa bernafas. Ya, misalkan Bapak punya tantangan buat kalian. Coba kalian menahan napas selama 1 menit, ya. Nanti kita rasakan. Bapak mulai. 1, 2, 3. Kalau sudah tidak kuat, boleh dikeluarkan napasnya. Ya, ketika masih kuat, nggak apa-apa ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kuat? Ya, silakan keluarkan napasnya. Ya. Nah, itu baik. Bapak akan bertanya, bagaimana yang kalian rasakan ketika kalian menahan napas? Sesak napas. 1, sesak napas. Ada lagi? Engap. Ada lagi? Iya. Jawaban kalian semuanya betul. Sesak, engap, dan yang paling parah juga bisa mengakibatkan kita meninggal ketika tidak bisa bernafas. Baik, anak-anak, yang selanjutnya kita akan mengenal organ pernapasan pada manusia, ya. Baik, yang kalian tahu organ pernapasan pada manusia ada apa saja? 1, diafragma. 2, jantung. 3, paru-paru. 4, apa? Organ apa? Iya. Nah, baik. Yang pertama, organ pernapasan pada manusia adalah 1, hidung. Mana hidung kalian? Iya. Nah, hidung itu merupakan salah satu organ pernapasan yang paling penting. Kenapa? Nah, karena itu adalah awal mula udara bisa masuk ke tubuh kita, ya. Bapak punya pengalaman. Misalkan kalian sedang di jalan, naik motor, ketika di depannya ada truk pasir, kemudian pasirnya terbang, gitu ya, pasirnya terbang mengenai hidung kalian, mengenai muka kalian, apa yang terjadi? Kalian langsung menutup hidung, menutup mata karena apa? Perih, ya. Nah, maka dari itu debu, bau, wangi, nah itu mempengaruhi dari pernapasan kita. Nah, itu salah satunya adalah di hidung. Baik, yang kedua,
Nah ini contoh organ pernapasan ya. Baik, kita mulai dari yang atas dulu. Tolong disebutkan ini apa namanya? Organ hidung ya. Jadi ini adalah awal atau pembuka bagaimana udara bisa masuk ke tubuh kita ya. Yang kedua, ini namanya apa? Faring. Ya, faring di mana letaknya? Di tenggorokan, tadi di belakang sini ya. Iya. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring di mana? Tenggorokan. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini trakea. Kemudian yang selanjutnya bronkus. Ini bronkus ya. Kemudian yang terakhir ada alveolus. Jadi dari apa namanya paru-paru kita itu memiliki cabang yang banyak, namanya alveolus. Nah, kemudian yang kedua faring. Apa namanya? Faring. Iya. Tadi faring letaknya di mana? Di tenggorokan. Iya. Nah, udara yang masuk dari hidung akan dilanjutkan ke faring. Pertama hidung, ya. Jadi hidung itu sebenarnya masih banyak lagi apa namanya bagian-bagiannya. Ada bulu hidung, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring udara supaya udara yang kotor bisa tersaring ya menjadi bersih. Itu fungsi dari hidung atau bulu hidung. Kemudian dilanjutkan ke faring. Nah, yang ketiga, organ pernapasan kita adalah tenggorokan. Baik, pertanyaan Bapak, mana tenggorokan kalian? Pernah merasa sakit atau perih tenggorokan kalian? Iya, gatal atau apa namanya? Tersedak, seret. Nah, Bapak punya pertanyaan, kenapa tenggorokan kita bisa sakit? Kenapa tenggorokan kita bisa kering? Kenapa tenggorokan kita bisa ada gangguan? Ya, karena apa? Satu, karena faktor makanan, faktor minuman, ya juga ada faktor udara. Mungkin udaranya yang apa namanya kotor. Itu tenggorokan. Yang keempat, organ pernapasan kita ada paru. Ya. Nah, semua udara yang kita hirup, coba semuanya tarik nafas, masuk ya ke apa? Faring, tenggorokan, ya alveolus. Nah, pertanyaan berapa? Ketika kita menghirup nafas, yang kita hirup apa? Udara namanya oksigen. Yuk kita semuanya bernapas. Kita keluarkan. Nah, ketika kita mengeluarkan nafas, ya kita mengeluarkan udara apa? Namanya karbon dioksida. Nah, jadi itu terjadi sebenarnya di dalam paru ada pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, ini contoh paru-paru kita, ya. Jadi paru-paru kita itu karena letaknya di dalam, mungkin tidak terlihat. Bapak ini kenapa bisa terlihat? Karena ini melalui ronsen, ya. Yang pertama, dari bagian paru-paru ada trakea atau batang tenggorokan. Salah satu organ yang dilalui oleh udara. Kemudian yang kedua ada bronkus. Ya, ini cabang yang dua ini namanya bronkus. Ya. Kemudian ada juga alveolus. Nah ini, jadi cabang-cabang dari bronkus itu kita sebut alveolus. Nanti di dalam alveolus ada
butiran-butiran kecil yang sangat banyak. Bentuknya menyerupai buah anggur, gitu ya, banyak. Nah, kita sebut alveolus, ya, butiran kecil di dalam alveolus. Nah, di bawah alveolus ini ada rongga antara paru-paru dengan perut. Nah, ini disebut dengan diafragma. Nah, ini diafragma. Rongga antara paru-paru dengan perut. Namanya apa? Diafragma. Bisa dipahami? Oke. Yang kelima, ya, organ pernapasan kita ada diafragma. Apa diafragma? Diafragma adalah rongga dada yang tadi di bawah perut ini, antara paru-paru dengan perut. Itu kita sebut dengan diafragma. Di sana terdapat banyak pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Kemudian yang selanjutnya, nah ini contoh pernapasan pada manusia. Baik, Bapak akan mengajak kalian untuk yang pertama menarik napas, ya. Sama-sama semuanya, ayo kita tarik napas. Turun keluarkan, tarik napas lagi. Nah, baik, sudah. Bagaimana ketika kalian bernapas, apa yang kalian rasakan? Ya, ketika kita bisa bernapas, tentu tubuh kita merasa nyaman, ya. Iya. Coba kita tahan lagi napasnya. Tahan. Keluarkan napasnya. Iya. Yang pertama, ketika kita bernapas merasa nyaman. Ketika kita menahan napas, rasanya tidak nyaman karena sesak atau lengah. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Baik, anak-anak, yang selanjutnya Bapak punya tugas buat kalian. Silakan dikerjakan, ya. Ini LKPD dari Bapak, ya. Silakan nanti bisa dikasih nama. Jangan lupa, ya, dikasih nama, ya. Sudah semuanya dapat, ya? Iya, silakan dibaca. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silakan bawa ke depan, ya. Dimulai dari sini dulu, ayo silakan kumpulkan ke depan. Ya. Terima kasih, ya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan sini kumpulkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan cita-cita kalian semuanya tercapai. Ya. Yang pertama, setelah kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, yang pertama kita dapat mengetahui pelaksanaan pernapasan pada manusia itu sangat penting. Ketika kita merasa sesak, ngap, ataupun apapun itu yang kita rasakan, maka harus segera dikonsultasikan atau diobati ya. Nah, apa saja yang harus kita jaga organ pernapasan? Yang pertama ada hidung ya. Hidung ketika kita sedang berperjalanan sebaiknya kita menggunakan masker atau helm supaya terjaga kebersihannya, supaya juga kita selamat. Yang kedua, faring ya harus kita jaga. Dan yang ketiga, tenggorokan dan cara tenggorokan. Bagaimana cara kita menjaga tenggorokan? Perbanyak minum air putih ya, supaya apa? Supaya tenggorokan kita selalu lancar dan plong. Dan yang selanjutnya paru-paru. Bagaimana supaya kita dapat menjaga paru-paru? Satu, tidak merokok. Dua, menggunakan masker gitu ya. Yang ketiga makan dan minuman yang sehat. Dan yang terakhir perbanyaklah kita berolahraga supaya badan kita, tubuh kita menjadi tetap sehat. Ya, baik. Itu saja pelajaran dari Bapak untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak minta kepada ketua kelas dipimpin berdoa sebelum selesai. Silakan ketua kelasnya siapa? Berdiri ketua kelas, pimpin. Sikap berdoa. Ya, sikap berdoa. Sikap berdoa. Subhanallah. Dari Bapak terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.